Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang telah mengklik video ini, sahabat Indonesia. Jika Anda pernah membaca pikiran Ludwig Feuerbach, salah satu agen ateis modern dari Jerman, mengatakan bahwa mereka yang bertuhan itu karena mereka punya kesadaran. Andaikan kita tidak punya kesadaran, maka kita tidak akan bertuhan. Karena binatang itu tidak bertuhan karena tidak punya kesadaran. Begitu kira-kira pemikiran dari Ludwig Feuerbach. Kemudian, ketika Anda pernah membaca pikiran Stephen Hawking, ahli fisika modern, dengan teori black hole-nya, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Jika semuanya bisa diketahui melalui ilmu pengetahuan, maka Tuhan itu tidak mesti ada. Lalu kemudian ketika Anda pernah baca pikiran Richard Dawkins, ahli saraf, mengatakan bahwa Tuhan manusia itu ada pada lehernya, karena di sanalah saraf terbanyak, karena ketika manusia dipotong lehernya, maka matilah manusia itu. Jika manusia ngotot bahwa Tuhan itu ada, maka urat saraf itu adalah Tuhan manusia itu sendiri. Lalu kemudian di akhir ada Karl Marx. Karl Marx tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi Karl Marx mengatakan agama itu adalah candu. Agama adalah penghalang untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Saat Karl Marx mau melakukan revolusi, agama menjadi sebuah alasan. Nah, jika kita terus mendalami pikiran-pikiran itu, maka yakin kita bisa menjadi orang ateis sampai kita meninggal dunia, menjadi seorang ateis sampai kiamat. Saya punya tawaran pada video kali ini bagi mereka yang ateis. Saya pikir setelah menemukan dan memikirkan apa yang akan saya sampaikan ini, mereka akan beragama. Ketika memang ateis itu benar-benar berpikir. Yang pertama yang saya ajukan adalah tentang sperma. Marilah kita pikirkan. Sperma itu dari suatu cairan yang hina, lalu kemudian bertumbuh menjadi seorang bayi, lalu kemudian dewasa, lalu bisa berpikir. Kira-kira dari mana penjelasannya? Seperti apa caranya? Hanya dari cairan yang hina, lalu kemudian bertumbuh menjadi bayi, lalu kemudian besar, lalu bisa berpikir. Bagaimana ini bisa terjadi? Coba dipikirkan. Ada sesuatu kekuatan besar, ada energi yang besar yang melakukan ini semua. Inilah salah satu yang membuat Ustaz Felix Yao itu menjadi orang yang beragama, yang awalnya sempat juga tidak percaya tentang adanya Tuhan. Mari kita pikirkan itu. Yang kedua adalah tentang mimpi. Ini sudah pernah saya sampaikan di video di episode 59. Tentang mimpi yang kita tidur misalnya di daerah A tetapi melihat diri di daerah B. Bagaimana kita jelaskan itu? Nyatanya kita ada di tempat A tapi melihat diri di tempat B. Kita ini menutup mata tetapi kita ternyata bisa melihat. Ada sesuatu di dalam diri kita. Ada sesuatu yang bisa pisah dari diri kita dan bisa berkelana kemana-mana. Coba difikirkan itu, sahabat. Terutama bagi mereka yang menyatakan diri ateis. Kalau memang Anda adalah orang-orang yang katanya rasional, maka mari kita juga pikirkan ini. Kalau Anda tidak bisa merasionalkan, berarti disitulah iman seharusnya ditumbuhkan. Karena iman itu menitik beratkan bahwa apapun yang kita tidak ketahui, maka kita tumbuhkan keyakinan, keimanan untuk itu semua. Kemudian yang ketiga adalah sebuah penelitian.
Roman Moody di Amerika pernah melakukan penelitian terhadap orang yang meninggal tapi kemudian hidup kembali. Ini hasil penelitian, bukan hasil mengada-ada, karena biasanya dikatakan bahwa ini tidak saintifik, ini tidak ilmiah. Oke, ini sesuatu yang mungkin menurut Anda tidak ilmiah, tetapi ini ilmiah. Seorang profesor mengadakan penelitian terhadap 100 orang yang telah meninggal dan kemudian hidup kembali, lalu diwawancarai, apa yang kamu rasakan di saat meninggal itu? 86% mengatakan bahwa saya meninggal, keluar dari tubuh saya dan melihat keluarga saya, anak saya, keluarga terdekat saya menangisi saya. Namun kemudian beberapa saat saya memasuki lorong yang sangat gelap, dan beberapa saat kemudian ada suara yang mengatakan bahwa kembalilah karena belum saatnya kamu datang ke sini. 86% mengatakan seperti itu, dan 14% hampir juga mengatakan seperti itu tetapi tidak pas. Ini adalah penelitian ilmiah. Jika kita tidak mau menerimanya, sementara kita selalu beralasan saintifik, selalu beralasan ilmiah, maka kita mengkhianati keilmiahan kita sendiri. Kita mengkhianati metodologi keilmiahan itu sendiri. Kita mengkhianati bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi saya pikir ketiga hal itu bisa dicerna dengan baik, bisa dipikirkan mengapa ini semua terjadi. Jadi manusia itu harus melakukan perbandingan-perbandingan, jangan berkacamata kuda yang hanya lurus ke depan, hanya menganggap satu yang benar. Ketika memegang satu pengetahuan, itulah yang dianggap benar. Padahal selalu juga saya sampaikan bahwa teori Hegel itu penting. Ada kondisi objektif yang ada di hadapan kita, lalu kita lakukan gerakan-gerakan yang subjektif bisa saja, dan ketika objektif dan subjektif itu dikombinasikan bisa melahirkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah. Kita akan menjadi lebih maju ketika kita mengusung teori-teori seperti itu, yang sering saya sebut sebagai tesis, antitesis, sintesis. Marilah kita belajar seperti itu. Karena saya belajar seperti itu, sehingga saya juga tidak terlalu ngotot untuk mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Karena biasanya pengetahuan itu tidak final. Setelah dilakukan misalnya penelitian, dan penelitian ternyata bukan itu yang benar, hasil penelitian terbaru itulah yang benar. Biasanya seperti itu. Saya pikir demikian. Bagi yang baru menemukan video ini, mohon untuk dibantu subscribe. Semoga video ini bisa berkontribusi terhadap peradaban kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.